Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Waalaikumsalam. Mbak. Selamat sore anak-anak. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini, pada mata pelajaran animasi 2 dimensi, kita dapat bertemu kembali nih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang dalam masa puasa Ramadan, semangat kita harus tetap tinggi ya anak-anak dalam belajar, khususnya belajar animasi 2 dimensi ini anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Nairfan. Silahkan Nairfan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berpercaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nairman sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini, untuk memulai pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya, sebelum ke inti pembelajarannya, Bapak ingin mengabsen dulu nih anak-anak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran animasi 2 dimensi ini. Oke, untuk yang pertama, coba Bapak lihat ya di daftar absennya. Yang pertama, Nairfan hadir. Hadir, Pak. Oke, mantap Nairfan. Masih semangat nih sore-sore juga. Selanjutnya, Narahman hadir. Hadir Bapak. Oke, Narahman ditingkatkan lagi ya semangatnya. Alhamdulillah sudah hadir juga pada sore kali ini, walaupun agak mendung-mendung juga ya ini. Nah, selanjutnya ada Nasarul hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir ya Nasarul. Dan yang terakhir, murid yang terakhir itu ada Nanabil. Nanabil hadir. Hadir Pak. Oke, Alhamdulillah murid Bapak semuanya hadir nih pada hari ini, pada sore kali ini untuk mata pelajaran animasi 2 dimensi. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton ya cuplikan dari animasi tradisional dan animasi komputer. Nah, Bapak pada minggu sebelumnya sudah menjelaskan nih kepada anak-anak apa itu yang namanya animasi tradisional, lalu apa itu yang namanya animasi komputer. Di mana animasi komputer itu sendiri merupakan animasi yang dalam pembuatannya itu dibantu dengan penggunaan yang namanya software atau perangkat lunak. Adapun biasanya software yang digunakan dalam pembuatan animasi komputer itu biasanya adalah ada Adobe Animate, Adobe After Effects, dan software-software yang lainnya. Mungkin kalian sudah tahu mungkin yang lainnya juga. Nah, di sini ada contoh nih, contoh animasi komputer, ada animasi SpongeBob nih. Mungkin anak-anak di sini juga suka nonton ya kalau misalkan pagi-pagi mau berangkat ke sekolah. Nah, di sebelah kirinya ini ada animasi tradisional yang tadi sudah kita play ya cuplikannya. Nah, mungkin di sini anak-anak masih ada yang ingat nih, apa sih animasi tradisional itu? Saya Pak mau mencoba Pak. Nah, boleh Narahman gimana nih? Nah, jadi gini Pak, dalam pembuatannya dilakukan per frame Pak. Bisa juga di tracking di kertas langsung kayak yang Bapak contohin di video Pak. Nah, betul sekali Narahman. Jawabannya sangat tepat, sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan minggu lalu dan banyak improve dari Narahman ini juga nih. Jadi coba Bapak jelaskan ulang ya, untuk animasi tradisional itu betul sekali bisa di-tracking secara, menggunakan tangan gitu, secara langsung gitu dalam pembuatan animasinya. Nah, animasi tradisional ini juga, dikenal pula dengan sebutan animasi sel, lalu animasi klasik, lalu animasi lukisan tangan anak-anak. Nah, yang tadi disebutkan bahwasannya dalam pembuatannya dilakukan per frame, yang dilakukan secara langsung menggunakan tangan gitu. Nah, dulu animasi ini tuh sangat populer, bahkan, yang perlu anak-anak tahu, animasi ini tuh sampai bisa tampil di bioskop sebelum adanya perkembangan atau kemunculan dari animasi komputer. Nah, setelah Bapak menjelaskan atau mengulas kembali ya mengenai animasi tradisional dan animasi komputer, nah kita main tebak-tebakan dulu nih anak-anak. Coba tebak nih, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang materi apa coba? Di sini ada yang bisa jawab nggak? Coba siapa yang mau jawab? Anak Sahrul, mau jawab nggak? Mau nebak nggak? Pembelajaran kali ini belajar apa kita? Oh iya Pak, saya mau nebak Pak. Boleh boleh nih Nasarul gimana? Kayaknya sih belajar belajar membuat animasi Pak di komputer. Wah, tebakannya kurang tepat.
Tapi semangat Nasarul buat belajar animasi tinggi sekali nih, udah pengen langsung belajar animasi nih di komputer, keren keren, mantap. Namun tebakannya kurang tepat, Nak Sahrul. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu animasi tradisional, lalu apa itu animasi komputer. Nah, selanjutnya di minggu ini, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai, bagaimana prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan animasi. Nah, supaya nantinya anak-anak ketika membuat animasi itu tidak asal-asalan gitu, sesuai dengan prinsip atau kaidah yang ada anak-anak. Nah, boleh dilanjut slide-nya? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak, dapat menyebutkan kembali prinsip-prinsip dasar animasi dengan benar, lalu menjelaskan prinsip, dasar animasi dengan jelas, lalu nanti anak-anak di sini akan mengamati video secara berkelompok nih, di mana nanti anak-anak harus bisa membedakan, prinsip dasar animasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, dan yang terakhir nanti anak-anak secara berkelompok mampu nih, menganalisis prinsip dasar animasi yang terdapat dalam sebuah, produk animasi anak-anak. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi nih anak-anak mengenai 12 prinsip dasar animasi, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang, paham anak-anak? Oke, siapa nih yang mau bertanya nih? Nanti dikasih poin loh kalau mau bertanya. Nak Nabil mau bertanya tidak? Atau Nak Sahrul, Nak Irfan? Mau Pak, saya mau nanya Pak. Oke, boleh Nak Nabil. Gimana nih pertanyaannya? Tujuan prinsip follow through and overlapping itu apa ya Pak? Nah, betul sekali. Nah, bagus sekali Nak Nabil pertanyaannya nih. Yang pertanyaannya yaitu, apa sih tujuan dari prinsip follow through and overlapping gitu ya anak-anak? Nah, tadi Nak Nabil bertanya seperti itu anak-anak. Nah, jawabannya itu apa ya? Tujuan dari prinsip follow through and overlapping itu apa? Tujuannya dalam sebuah produk animasi dua dimensi adalah supaya animasi dua dimensi yang kita buat itu terlihat lebih realistis. Nah, realistis itu apa sih, Pak? Gitu. Realistis itu adalah, hampir mirip dengan, keadaan aslinya atau wujud aslinya, sehingga karakter atau objek dalam animasi yang kalian buat nanti mirip dengan karakter aslinya gitu, dari gerakannya maupun dari tingkah lakunya gitu nantinya anak-anak. Nah, mungkin dari anak-anak yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Atau dicukupkan, sudah paham nih anak-anak? Cukup Pak, cukup. Oke, Pak. cukup. Alhamdulillah ya, berarti anak-anak di sini semuanya sudah pada paham mengenai 12 prinsip dasar animasi. Nah, untuk lebih memantapkan pemahamannya, nanti Bapak akan mengadakan kuis anak-anak. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, kuis yang akan dilakukan ini akan dilakukan menggunakan, media Google Form anak-anak. Nanti anak-anak mengisi, kuis yang bentuknya itu berupa pilihan ganda melalui link ini dan melalui link ini dan Bapak kasih waktu, 15 menit untuk mengerjakannya ya anak-anak. Nah, alhamdulillah nih anak-anak kuisnya sudah selesai. Alhamdulillah juga ya, hasilnya sudah Bapak bisa lihat semuanya pada bagus-bagus nih anak-anak. Alhamdulillah juga ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita dapat menyelesaikan nih pembahasan mengenai 12 prinsip dasar animasi anak-anak. Mulai dari, slow in dan oh, mulai dari slow in dan slow out, lalu mulai dari follow through and overlapping action, lalu secondary action, lalu, anticipation dan prinsip animasi yang lainnya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian mengenai 12 prinsip dasar animasi, Bapak akan memberikan tugas nih secara berkelompok kepada anak-anak. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, tugas berkelompoknya yaitu nanti anak-anak, secara berpasangan mengamati video berikut ini. Lalu anak-anak, membuat analisisnya dalam bentuk PowerPoint nih anak-anak, lalu didesain semenarik mungkin. Untuk tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, nah Rahman bagaimana? Untuk deadline-nya kapan ya, Pak ya? Nah, untuk deadline-nya minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa, jangan sampai kelewat deadline ya. Oke, dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya Pak, Boleh, nah Sarul bagaimana? untuk analisisnya hanya di Word Pak. Nah, untuk analisisnya ya, Nasarul dilakukan di PowerPoint saja Nasarul. Jadi begini Nasarul, langkah yang pertama yang harus Nasarul lakukan yaitu nanti menonton video ini terlebih dahulu. Lalu jika ada bagian yang sesuai dengan salah satu prinsip dasar animasi, bisa Nasarul cut atau dipotong ya gitu. Lalu masukkan nih ke PowerPoint-nya. Lalu di PowerPoint-nya itu kasih keterangan di bawahnya. Nah, udah gitu didesain nih senam menarik mungkin Nasarul. Jadi nanti bisa dilihat sambil dibaca gitu si deskripsinya. Oke, dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi seputar tugas yang Bapak berikan ini? Ataukah cukup nih anak-anak? Cukup Pak. Oke, alhamdulillah cukup ya. Berarti sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Dan alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa menutup pembelajaran boleh dipimpin oleh Nak Irfan. Ya Pak. Oke, sekarang kita menutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang Bapak lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.